kalau mau bicara potensi kan bisa kan bertahun-tahun bicara potensi, memang bagus, memang banyak. Itu kan pariwisata itu kan tergantung apa yang kita mau bangun, apa yang kita mau lakukan. Tergantung apa yang kita mau targetkan dan apa yang kita mau lakukan gitu. Kalau saya lihat sih, awalnya saya datang ke Togean, kan di Kepulauan Togean saya keliling, kan saya lihat seperti apa potensinya. Memang kan Togean kan archipelago, agak mirip sih dengan Banggai. Apa yang akan menemani teman-teman membahas soal pariwisata. Saya sebelum lebih jauh tanya soal tema, saya punya kemampuan atau punya informasi sedikit soal Kak Thomas. Jadi mungkin bisa dijelaskan sendiri sedikit apa latar belakang Kak Thomas kan bukan asli Indonesia, kemudian punya akhirnya bisa menjadi pegiat di Indonesia. Itu kan oke kalau cuma jadi turis itu banyak ya. Tapi sampai akhirnya bisa membangun suatu ekosistem. Saya ngikutin Kak Thomas punya Facebook inovasi-inovasinya terakhir yang saya lihat itu yang pelacakan wisatawan ya, kalau nggak salah. Saya baca wah memang punya pemikiran yang progresif lah istilahnya. Mungkin Kak Thomas bisa perkenalkan diri, kecilnya di mana, saat ini di mana gitu. Silakan status mungkin. Baik, baik. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung di podcast Banggai Berdikari. Ya, jadi saya langsung saja ya untuk latar belakang sedikit. Jadi saya asalnya dari Perancis, tepatnya di Bordeaux, di bagian selatan barat di Perancis. Kemudian saya sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Dulu saya lama tinggal di Bali sekitar 3 tahun, di mana saya pernah buka sebuah villa. Kemudian sesudah dari Bali saya pindah ke Sulawesi Tengah, khususnya di Tojo Una-Una di Pulau Buka-Buka, yang ada di belakang. Nggak tahu kalau muncul ini belakangnya. Saya sudah 7 tahun tinggal di Pulau Buka-Buka, mulai dari nol. Jadi dulu hanya ada pantai, pasir putih, dan pohon kelapa. Dan sekarang sampai bisa menjadi, kalau kita bilang sustainable resort, mungkin akan dibahas nanti apa yang dimaksud dengan sustainable atau berkelanjutan. Hampir 20 kamar dan tamu yang datang dari puluhan negara setiap tahun. Dan sekarang karena ditanya tadi statusnya sudah menjadi warga negara Indonesia sudah 1 tahun lebih. Jadi statusnya sudah bukan sebagai warga negara Prancis tapi warga negara Indonesia. Jadi statusnya juga kalau ada yang tanya sudah menikah, sudah ada anak. Ini satu. Athena say hello. Ini say hello. Ini anak saya namanya Athena. Istri juga satu. Ya. Dan itu betul bahwa kami ada rencana untuk buka sebuah resort di Banggai Laut. Nah itu sampai saat ini belum mulai pembangunan. Jadi memang sudah beberapa tahun kami pernah datang ke Banggai Laut, tapi semoga kalau semuanya ini lancar tahun ini mungkin bisa mulai pembangunan untuk membangun resort pertama yang akan ada di Banggai Laut. Begitu kira-kira. Oke. Tadi yang sebelum saya sampai di soal Banggai Laut, soal kenapa bisa sampai di Indonesia? Maksudnya pemilihan Indonesia akhirnya memilih warga negara Indonesia. Dan mungkin kalau saya tarik lebih jauh kan kalau naturalisasi mungkin ada keluarga dulu yang orang Indonesia, tapi kalau Kak Thomas kan kalau dari histori saya dengar tadi tidak seperti itu kan, tapi kenapa bisa pilih Indonesia, kemudian kenapa bisa pilih ke Sulawesi Tengah, di situ saya dulu kan. Jadi sebelum saya ke Indonesia, jadi awalnya saya masuk di Indonesia di Bali. Sebelum saya ke Bali,
saya dulu jalan-jalan sendiri naik sepeda. Saya keliling sekitar 25 negara, naik sepeda biasa, bukan motor ya, sepeda yang pakai kaki gitu. Tidur di tenda atau di hammock, dan saya di sana keliling sekitar 14.000 kilometer. Dan program saya waktu itu, saya ketemu pengusaha di beberapa negara, khususnya startup. Jadi startup creator saya ketemu, dan saya belajar dari mereka dan menulis artikel tentang mereka. Nah, itu sebelum saya ke Indonesia. Nah, jadi saya keliling di Eropa, Amerika, kemudian Amerika Selatan, kemudian Amerika Serikat, kemudian Kanada. Nah, sesudah dari Kanada, karena sudah terlalu dingin, dan saya nggak suka terlalu dingin, saya cari negara yang cuacanya lebih bersahabat, yaitu lebih panas. Dan saya dengar tentang Bali, dan itu awalnya hanya karena saya penasaran, saya beli tiket pesawat untuk ke Bali. Nah, jadi sesudah saya di Bali, ya itu memang ceritanya agak panjang, tapi jadinya saya suka stay di Bali, walaupun awalnya kena masalah yang lumayan banyak, pernah dicuri uang di ATM-nya, di Bali itu kasus banyak, sampai saya memang hilang, secara finansial hilang semua, intinya bisa bilang begitu. Dan di sana saya dibantu oleh keluarga yang tinggal di Sanur, orang Bali, yang membantu saya selama 1 bulan lebih untuk dikasih tempat tinggal, kemudian dikasih makanan, dan diberikan waktu sampai saya bisa stand up lagi gitu. Saya bisa recover lah gitu. Dari situ saya merasa bahwa walaupun saya dapat tantangan yang cukup banyak dan cukup banyak challenge ya, memang cukup susah, karena saya di Bali nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak tahu bahasanya, intinya nggak tahu apa sih, jadinya challenge-nya sendiri. Dan karena saya anggap itu kesalahan saya sendiri, saya nggak berani minta tolong dengan keluarga saya. Jadi saya nggak sampaikan sama keluarga saya ada masalah waktu itu. Jadi saya intinya mau berdiri sendiri gitu, belajar dari kesalahan. Jadi sesudah dibantu sekitar 1 bulan, saya berhasil untuk kerja untuk dapat kerja di Bali sebagai marketing manager, karena background saya dulu memang kerja dari laptop. Saya bisa menulis, saya bikin buat website. Dari situ saya belajar lebih melalui YouTube kebanyakan, otodidak untuk marketing, iklan, dan e-commerce. Nah, dari situ saya bikin proyek e-commerce saya pertama, dan syukur karena mungkin kerja keras dan juga karena beruntung, saya dapat hasil dan rezeki yang lumayan, dan dari situ saya dapat modal untuk bisa mulai bangun lokasi pertama saya dari e-commerce gitu. Akhirnya pilih di Buka-Buka, ada alasan mungkin keluarga? Ya, jadi kenapa pilih Buka-Buka ya? Iya. Jadi karena saya merasakan ini saya sudah 3 tahun di Bali, kemudian saya pikirkan, wah saya suka tinggal sih di Indonesia, cuman saya hanya tahu Bali gitu. Terus suatu hari ada kan teman saya yang menyampaikan bahwa ada teman dia yang punya lokasi di Sulawesi. Terus saya pikir, wah Sulawesi itu di mana nih? Saya nggak tahu. Saya bukakan di Google Maps. Terus di situ saya memang sadar, wah ternyata Indonesia luas banget. Di situ memang saya tahu dulu, tapi ini baru saya sadar. Ternyata Bali itu kalau dibandingkan Sulawesi, ya Sulawesi 30 kali lipat lebih besar dari Bali. Kalau luas tanah kan, luas daratan kan. Jadi saya jadi penasaran gitu. Dan saya pikir, ya udahlah nggak apa-apa, cobalah kita ke sana, kita lihat dulu seperti apa Sulawesi gitu. Sebenarnya ceritanya begitu. Pertama kali saya ke Sulawesi karena memang disampaikan tentang ada lokasi, tapi saya belum ada rencana yang matang atau belum ada pikiran yang matang tentang apa saya mau beli lokasi baru mau buka resort, enggak. Saya cuma penasaran sih waktu datang pertama kali. Saya sebelum sampai ke pembukaan resortnya, saya penasaran Kak Thomas kan ternyata baru 10 tahun, tapi belajar bahasa Indonesia, bagi saya bahasa Indonesia itu sudah mungkin tidak high level, tapi sudah medium lah, udah kayak
penutur asli gitu. Saya cuma Eh, penutur asli dengan logat luar. Itu belajar otodidak juga seperti tadi, atau memang itu yang kemudian membentuk juga kecintaan, akhirnya mau belajar terus-terusan. Mungkin ada dua faktor ya. Faktor pertama, saya memang suka belajar bahasa. Bahasa yang saya kuasai sebelum ke Indonesia ada Prancis, Inggris, dan Spanyol. Dan saya memang suka belajar bahasa baru. Kemudian bahasa Indonesia sih cukup simple dibandingkan bahasa Prancis yang bahasa asli saya. Jadi strukturnya lebih simple, bahasanya lebih lebih ramah gitu sebenarnya. Dan orang Indonesia dibandingkan orang Prancis jauh lebih support dan dukung kalau ada orang yang coba pakai bahasanya. Kalau di Prancis orang coba pakai bahasa Prancis, biasanya orang cepat nggak sabar gitu. Kayak ya udah pakai bahasa Inggris aja gitu. Nah, Oke. kalau di Indonesia jujur sangat support sih. Walaupun saya cuma bisa pakai 3 atau 4 kata-kata waktu mungkin di warung mau pesan lalapan atau apa, selalu kan disupport dan disambut dengan baik. Jadi kita jadi semangat lah untuk belajar gitu sebenarnya. Sekarang berarti sudah menetap tinggalnya di Buka-Buka, di pulaunya. Betul, betul. Nah, Sudah ini 7 tahun. oke. Nah, di Buka-Bukanya nih Kak, mungkin bisa cerita sejarah akhirnya bikin resort di situ, dari mulai apa mungkin sederhana tadi akhirnya bisa sampai hampir 20 kamar. Kan ini kan jauh dari pulau ya, apa namanya, jauh dari daratan besar ya, di pulau Betul. tersendiri. Kemudian setahu saya kan kalau di Perancis kan itu pulaunya jauh ya, dari Paris ke kiri kanan itu jauh baru bisa dapat pulau. Tapi akhirnya Betul, betul. kepikiran apa namanya tinggal di pulau, apakah karena memang tadi soal Bali, tapi atau mungkin mau bikin ekosistem tadi, karena saya lihat Kak Thomas bilang cerita soal pengalamannya sebagai penjelajah traveler ternyata ya, apakah memang ingin bikin ekosistem atau bagaimana akhirnya bisa bikin Reconnect Iceland. Awalnya sih sebenarnya kalau jujur sih saya nggak ada pemikiran yang terlalu ini ya, terlalu dalam ya tentang apa yang saya mau bangun. Yang terjadi sebenarnya itu waktu saya pertama datang di Pulau Buka-Buka, saya hanya merasa, wah saya mau tinggal di sini gitu. Saya dapat, intinya bilang apa, dapat jodoh ya di pulau ini. Saya pikir, wah saya cocok mau tinggal di pulau yang seperti ini. Awalnya bukan saya mau bangun resort, saya merasa saya cocok tinggal di tempat seperti ini. Karena mungkin saya mungkin lebih ke apa namanya, introvert gitu. Saya nggak suka di kota besar yang terlalu ramai, saya nggak suka yang ribut, saya nggak suka orang yang kayak party-party begitu, yang ada banyak apa sibuk berisik-berisik. Saya nggak cocok sama sekali. Pas saya pertama kali sampai di Buka-Buka, saya dapat ini cuman ada pasir putih, pohon kelapa, nggak ada suara sama sekali selain burung. Dan pikiran saya pertama bukan saya mau bangun resort, tapi wah bisa nggak saya tinggal di sini. Sebenarnya mulai dari sini. Biasa orang bangun resort dan karena dia bangun resort dia harus tinggal di situ. Saya sebenarnya sebaliknya. Awalnya karena saya mau tinggal di situ, saya sampai pikir ya udah kalau saya tinggal di sini mau ngapain juga kan. Bosan juga, saya masih muda kan, mau ngapain. Jadi saya sampai pikir apa sih yang masuk di akal saya bisa bangun sekarang gitu. Jadi kalau jujur awalnya memang tidak ada pikiran yang terlalu matang atau terlalu dalam tentang apa yang saya mau lakukan di sini. Itu terjadi sesudah saya mulai bayangkan, gimana sih kalau benar saya bisa tinggal di situ gitu. Kalau di akhirnya kemudian membuka penginapan sederhana kemudian besar, itu yang bikin besar itu emang apakah potensinya Buka-Buka ini yang bisa dikembangkan dengan baik atau bagaimana? Ini mungkin nanti akan menyambung ke pertanyaan selanjutnya soal bagaimana potensi yang dimiliki Sulawesi Tengah khususnya Buka-Buka Island. Karena kan kalau saya ya yang dibanggai, bagi saya kedatangan bule itu sebenarnya sudah lama, tapi secara potensi untuk mendatang lebih banyak untuk supaya orang nginap ini lama, itu kan harus konsepnya itu harus matang, karena mungkin beberapa ada yang maunya skalanya cukup bagus baru kemudian bisa nginap, tapi kemudian saya dengar-dengar sekarang bahkan untuk nginap di rumah warga saya sudah mau, tapi kan pasti kan tidak sampai ke situ dulu, harus ada branding yang cukup, kemudian untuk menarik nih bahwa ternyata dari Bali kita bisa ke Buka-Buka nih, karena kan jaraknya jauh nih. Saya saja kalau mau pulang kampung saya pikir-pikir juga, saya di Bogor mau pulang kampung ke Bangka saya pikir-pikir juga, lebih baik saya cari tempat lain yang dekat saja mungkin.
Iya, iya, iya. Jadi kalau menurut saya sih di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, tapi di banyak daerah juga sih, kalau mau bicara potensi kan, bisa kan bertahun-tahun bicara potensi, memang bagus, memang banyak. Itu kan pariwisata itu kan tergantung apa yang kita memang bisa, apa yang kita mau bangun, apa yang kita mau lakukan. Dan itu untuk pariwisata itu banyak sekali jenis pasar. Kan ada yang super luxury, ada yang backpacker, ada yang suka wisata bahari, ada yang suka sekarang kan namanya health retreat, kan dia ke suatu tempat kan untuk olahraga, untuk belajar makan lebih sehat. Kan banyak sekali jenis wisata. Ada yang lebih ke kebudayaan, contoh yang ada di Toraja, di Bali juga kan banyak yang terkait dengan kebudayaan. Walaupun sekarang Bali memang kan bisa dibilang overcrowded dan banyak banyak tantangan dan faktor lain. Jadi itu jenis pariwisata sih banyak. Jadi sih tergantung potensinya sih banyak. Tergantung apa yang kita mau targetkan dan apa yang kita mau lakukan gitu. Kalau menurut saya, kalau saya lihat sih awalnya saya datang ke Togean. Kan di Kepulauan Togean saya keliling kan saya lihat seperti apa potensinya. Memang kan Togen kan archipelago, agak mirip sih dengan Banggai. Mungkin bedanya sih di Banggai Laut lebih lebih banyak kalau kita lihat dari sisi kebudayaan mungkin lebih lebih banyak di Banggai Laut. Tapi mungkin itu bisa dibicarakan nanti. Nah, jadi di Togen saya lihat beberapa resort, saya kunjungi, saya keliling. Sebenarnya awalnya tahap awal saya lihat apa yang saya suka, apa yang secara pribadi yang saya menikmati saat saya liburan di sana, dan apa yang benar-benar saya nggak suka. Dan sebenarnya saya mulai pikirkan tentang reconnect dari sisi itu. Jadi saya lihat apa yang menurut saya bagus dan apa yang menurut saya perlu diperbaiki, dan itu informasi yang saya gunakan untuk bangun resort saya di sini. Saya kasih contoh ya supaya lebih praktikal ya. Em, Contoh saya suka sekali suasana pantai, suasana bisa bilang private island yang pasir putih, yang ada kelapa, hammock, dan itu memang yang saya menikmati. Yang saya tidak menikmati, contoh listriknya cuma 4 jam per hari, menggunakan genset yang berisik, nggak ada jaringan, airnya terbatas sekali, makanan itu ikan dengan nasi doang, itulah. Jadi itu semuanya saya catat saya bikin spreadsheet dan saya catat apa yang saya nggak menikmati saat saya traveling, dan itu yang menjadi fokus utama saya saat saya pikirkan reconnect di awal. Jadi bukan karena saya memang sudah ada konsep yang matang dan sudah tahu persis apa yang saya mau lakukan, sebenarnya tidak. Kalau sekarang mungkin beda ya, kalau saya mau bilang mau buka resort lain, karena mungkin sekarang pengalaman saya sudah 7 tahun. Walaupun bukan besar sekali, tapi mungkin cukup pengalaman untuk mengerti pasar pasar yang kita cari seperti apa. Karena sudah ada kan sekitar 1000-an tamu per tahun kita di Reconnect, jadi kita sudah lebih mengerti lah pasar, ekspektasi dari pasar yang kita capai di sini seperti apa gitu. Konsepnya Reconnect sendiri seperti apa? Apakah sesuai namanya Reconnect, apa keterhubungan atau gimana? Ya, jadi awalnya sih Reconnect-nya saya ambil konsepnya dari Trihita Karana yang filosofi Bali. Ya, mungkin karena pengalaman saya lama di Bali, yaitu reconnect dengan diri sendiri, dengan alam, dengan satu sama lain. Jadi itu memang yang kita pikirkan. Jadi jelas reconnect tidak, itu yang jadi culture kita. Dari kita tahu konsep ini, kita tahu apa yang bisa diterima atau tidak. Contoh, apakah kita menjadi tempat yang banyak orang datang untuk party? Enggak cocok. Bukan tempat yang orang datang minum-minum, mabuk, enggak. Bukan seperti itu. Itu silakan ke Bali kan contoh. Apakah ini tempat yang memang crowded sekali dengan mass tourism? Enggak, kan enggak cocok dengan konsep kami. Jadi dari kita punya konsep dasar itu, kita sudah bisa lebih mengerti arah kita sebenarnya kemana gitu. Itu yang jadi background kita kalau kita harus ambil keputusan mau ke kiri atau mau ke kanan, kita balik ke konsep itu. Kalau sekarang Reconnect fasilitas atau wisata yang ditawarkan itu apa saja? Apakah hanya menginap atau ada item-item lain gitu? Jadi untuk yang menginap sih sekarang average-nya 5-7 malam untuk tamunya, khususnya tamu dari luar negeri. Kalau pasar utama sekarang Prancis, Jerman, sama Italia.
80% dari Eropa, 10% Indonesia, 10% negara-negara lain. Jadi memang fokus utamanya kan di Eropa. Dan itu bukan karena keputusan saya, tapi karena memang pasar yang sudah datang di sini memang kebanyakan dari Eropa. Kalau kami nggak tertutup untuk pasar lain. Yang tamu datang, kegiatan yang tamu lakukan di sini kebanyakan ada sih beberapa jenis. Yang terutama itu scuba diving. Mungkin sekarang 40% sampai 50% tamu datang untuk scuba diving. Dulu nggak ada yang tahu bahwa scuba diving itu ternyata bagus sekali di Reconnect dan itu bisa bersaing dengan yang ada di tempat lain di Togean. Kami explore scuba diving awalnya dan ternyata itu di Pulau Buka-Buka sendiri dapat sekitar 15 lebih titik selam yang layak digunakan. Jadi karena kita dapat itu kita fokus juga ke scuba diving. Selain scuba diving ada wisata bahari yang lain ya, ada snorkeling, ada kayaking, ada stand up paddle, bisa juga trekking di Pulau Buka-Buka. Jadi bisa keliling Pulau Buka-Buka, bisa jalan ke sebelah. Kita juga ada island hopping, jadi sewa speedboat 1 hari kita keliling di Togean. Biasa kita kunjungi Kampung Bajo, yang mungkin kalau dengar Desa Kabalutan yang ada Opa Jago yang pernah ada dokumenter di Netflix, itu sering kita kunjungi beliau. Kita juga ke pulau-pulau lain di Togean. Jadi itu sih kegiatan utama tamu di sini. Nah, karena di sini tamunya kan musiman, bukan karena cuaca, tapi karena liburan di Eropa, kami harus menyesuaikan liburan panjang di Eropa Juli Agustus, itu musim ramai di sini. Nah, jadi di bulan-bulan yang lain kan tidak mungkin kita suruh karyawan pulang dan kita tutup. Jadi kita harus cari alternatif. Ya, beberapa alternatif yang kami cari, yang kami dapat, salah satunya long term stay. Long term stay itu orang yang datang kerja dari laptop, ya digital nomad kalau pernah dengar ya. Mereka hanya butuh tempat yang nyaman, internet yang cukup cepat, dan mereka bisa kerja dari pulau. Nah, itu sudah ada beberapa yang menginap dari 1 bulan sampai 6 bulan berturut-turut di sini. Dan itu sebelumnya tidak pernah ada yang melayani seperti itu di Sulawesi Tengah. Kemudian kemarin dapat juga acara pernikahan dari orang luar. Jadi pernikahan namanya intimate wedding. Jadi wedding yang tidak terlalu crowded dengan ratusan orang, hanya 30 sampai 40 orang, tapi mereka datang semuanya satu keluarga itu selama 1 minggu dan kami atur semua dari sini. Dari wedding, fotografer, dan itu bagus karena kita bisa menggunakan banyak masyarakat lokal, kayak fotografer pasti orang lokal yang bawa drone, yang bikin dekorasi dan lain-lain. Itu selain yang kami gunakan biasa di resort, itu kan ada tambahan-tambahan skill dan kompetensi yang kita butuh saat wedding, dari DJ, dari pemain piano dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Kak, ini Kak, saya mau nanya Pak, kan ternyata pasarnya memang Eropa, khususnya apa di Prancis. Branding yang dibangun Reconnect ini gimana? Apakah dia mulut ke mulut, kemudian bule yang datang pergi ngerekomendasiin ke temannya atau gimana? Kan secara tempat mungkin kan agak jauh ya, apa dari kota, dari apa namanya, dari Palu bahkan, tapi kemudian memutuskan untuk ke sana kan pasti butuh effort lebih kan. Branding yang dibangun akhirnya kemudian ayo pilih ini aja dibanding yang lain, itu gimana sih Pak? Jadi sebelumnya memang kan sudah ada pasar di Togian Islands. Jadi dan memang pasarnya kalau secara geografi kan sama, tetap utamanya kan Eropa. Tapi memang di pulau-pulau lain mungkin lebih ke backpacker. Jadi kami memang arahnya bukan ke backpacker, tapi kalau mungkin bahasa Indonesia bilang apa ya, menengah ke atas ya. Pasar yang itu, jadi kan ada brandingnya kan ada banyak sekali faktor. Kan ada dari faktor harga sendiri, itu sebenarnya sudah termasuk branding. Karena kalau ketika kita jual kamar yang 2 juta ke atas, misalnya, jelas backpacker kan nggak akan datang. Itu kan sebenarnya termasuk branding. Tapi kan harga nggak bisa cuma mahal tanpa alasan, jadi harus dari fasilitas. Nah, itu sebenarnya satu faktor yang masuk branding juga. Jadi fasilitas yang kami sediakan di sini, contoh ada kamar, kami di sini ada kamar yang punya AC. Di Togian jarang sekali ada resort dengan kamar AC. Nah, ketika nggak ada kamar AC, sudah pasti banyak tamu yang nggak akan datang. Ada tamu yang datang hanya jika ada AC. Kalau nggak ada AC, dia nggak akan datang. Dan itu masuk branding juga.
salah satu branding juga adalah sustainable tourism, wisata berkelanjutan, di mana tamu pilih tempat yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu banyak sekali faktornya. Karena tentu kalau kita mau paling ramah lingkungan, ya mendingan jangan bangun tempat. Mendingan dibiarkan kan. Kalau kita mau 100% ramah lingkungan, ya dibiarkan aja. Tapi dari sisi ramah lingkungan ada beberapa. Pertama, listrik. Kami nggak gunakan listrik dari genset, tapi diutamakan dari tenaga surya. Jadi memang investasinya besar sekali untuk tenaga surya, sekitar 40.000 watt yang kami pasang di atap. Tapi sekarang hampir 100% tenaga surya, 93% tenaga surya sekarang. Ketika memang nggak ada matahari atau mendung atau hujan, tetap ada genset, tapi ini hanya menjadi backup. Jadi hanya 7%. Dari sisi ramah lingkungan ada juga cara kita memproduksi air. Biasa kan kalau misalnya di Bali, semuanya pasti kan bikin sumur, bor, ambil air dari bawah tanah kan. Lama-lama kan bisa hilang, bisa kekurangan air. Kami di sini memutuskan untuk desalinisasi. Jadi dari air laut kami produksi air tawar sendiri tanpa ambil air dari bawah tanah. Kemudian ada tampungan air hujan yang cukup besar. Itu semuanya masuk branding kalau menurut saya. Karena pasti tamu tanya. Kadang kalau tamu datang di sini tanya tentang semua itu, saya melakukan tour. Jadi saya bawa mereka, saya kasih lihat fasilitas ini produksi air kami, ini produksi listrik kami, dan tamu suka sekali belajar tentang itu. Itu menurut saya masuk branding juga. Biasa orang pikir branding itu cuma cara kita bikin iklan di sosial media, dan itu masuk juga. Cuman kalau kita bikin iklan dan tidak sesuai dengan produknya, nah itu kan bilang iklan palsu kan. Jadi kita harus menyesuaikan cara yang kita iklan, cara yang kita menjual dengan apa sebenarnya produk yang kami tawarkan. Begitu. Nah, saya menarik sekali soal konsep Reconnect Island. Saya mungkin di Jawa sering dengar resort, tapi memang kalau di Sulawesi saya baru dengar dengan konsep resort atau penginapan seperti itu. Tapi saya mau melangkah lebih ke soal ternyata kan Kak Thomas bukan hanya membangun Reconnect-nya atau tempat sendiri, tapi juga berkontribusi atau mencoba untuk membantu pariwisata di Sultan, khususnya Tojo Una-Una. Nah, saya mau tanya Pak, apa yang Kak Thomas pengen berikan? Apakah soal pengelolaan atau ada hal yang dirasa perlu sama-sama diperbaiki, kemudian akhirnya terjun sebagai pegiat pariwisata, akhirnya menjadi kepala badan promosi. Apa yang Kak Thomas lihat soal promosi atau pariwisata saat ini? Kalau sebenarnya sih kalau kita mau bicara promosi, sebenarnya dari dulu kan masing-masing pemilik resort kan pasti ada promosi sendiri kan ke pasar dia sendiri. Jadi kalau mau bicarakan apa yang diperlukan atau yang perlu diperbaiki, memang dari dulu kan yang kita bicara terus itu yang namanya akses. Karena kami bisa buat tempat yang paling baik, tempat yang paling indah, tapi kalau orang nggak bisa datang kan percuma juga kan. Jadi memang masalah akses di Sulawesi Tengah itu jadi tantangan utama. Saya ambil contoh, kita punya wedding kemarin, 30 lebih orang datang dari Eropa. Itu luar biasa susah supaya mereka datang di waktu yang sama di Reconnect. Aksesnya sekarang kalau mau ke Reconnect kan tetap harus melalui Luwuk. Jadi kalau dia datang pertama di Jakarta, harus Jakarta, Makassar, Makassar, Luwuk. Kalau dia datang di Bali, harus Bali, Makassar, Makassar, Luwuk. Ke Luwuk aja 2 kali naik pesawat. Sementara dia datang dari Eropa, udah 2 kali naik pesawat juga. Jadi 4 kali naik pesawat, baru tiba di Luwuk, belum lagi di pulau. Nanti dia di Luwuk harus naik mobil 5 jam, baru harus naik perahu. Jadi betul-betul harus mereka termotivasi untuk datang. Nah, itu sebenarnya yang jadi sekarang yang membatasi, kalau menurut saya, yang membatasi progres di sektor pariwisata itu adalah akses. Dan itu yang saya selalu usahakan ya, bicara dengan pihak-pihak yang terkait bagaimana cara untuk perbaiki akses. Tapi dari sisi maskapai, biasa kan dilema juga kan, mau buka akses, tapi kalau nggak cukup tamunya juga rugi. Kalau kita bahasa Inggrisnya chicken and egg problem ya. Jadi kalau mau buka, apakah harus disubsidi kah atau apa yang harus sebelumnya? Jadi kalau kami
dari sisi pemilik resort kan hanya bisa fokus di marketing kami sendiri, produk kami sendiri yang menjadi cukup bagus supaya banyak peminat. Sampai mungkin maskapai akan lihat, oh di situ potensinya bagus, sudah mulai banyak orang yang mau ke sana gitu. Tapi memang itu, dan sekarang, kemarin dan ke depan pasti akan jadi tantangan yang lumayan besar. Saya ambil contoh satu lagi. Mungkin sekarang tanggal 30 Maret, berarti 2-3 minggu lalu ada pengumuman dari pihak Batik Air bahwa buka rute langsung Jakarta Luwuk. Nah, kami senang sekali karena ini ya berarti skip satu pesawat kan. Kami bantu promosi ke tamu-tamu kami semua, dan kami senang juga mereka bisa hemat waktu, pasti lebih senang. Nah, sesudah kami promosi, banyak tamu coba untuk booking, kok di cancel semua. Nah, semua yang mereka booking dibatalkan, dibatalkan, dibatalkan. Nah, ternyata mereka beroperasi tidak sampai 2 minggu langsung batalkan rute itu. Padahal kami sudah bantu promosi dan sudah sampaikan kepada tamu kami. Nah, itu nanti yang kena dampak siapa? Ya tentu kami, dan tentu kepercayaan antara tamu dengan maskapai tertentu, pasti kepercayaannya hilang ke depan. Nah, itu jadi tantangan sih. Kalau di Kak Thomas sendiri terjun di dunia pariwisata untuk ikut memberikan edukasi, ikut bagian-bagian dalam proyek-proyek pengembangan pariwisata itu sudah sejak kapan? Dan apa saja yang menurut Kak Thomas sudah cukup menjadi pencapaian nih? Bisa menjelaskan pertanyaan seperti apa? Pak, Kak Thomas terjun Mm-hmm. di proyek-proyek pariwisata ya, bukan hanya di Reconnect, tapi maksudnya di Tojo Una-Una sebagai kepala badan pariwisata, badan promosi ya, Badan promosi, ya. badan promosi itu yang kemudian proyek-proyek yang dibuat apa saja, dan itu saat ini gimana? Mm-hmm. Ya, jadi kalau saya turun di bagian pariwisata kan bisa bilang sudah 7 tahun. Kemudian awal tahun ini memang kan saya dapat informasi bahwa saya ditetapkan sebagai kepala badan promosi. Sebenarnya cukup kaget saya juga. Memang pernah saya dengar info, tapi maksud saya kan belum juga dibicarakan secara luas. Cuman suatu hari saya terima, oh ada SK dari Pak Bub, ternyata saya jadi kepala badan promosi. Dan itu memang kan untuk saya sih agak unik ya. Tapi ya sudahlah, begitu banyak hal yang terjadi seperti itu. Intinya udahlah, dikasih kesempatan. Jadi tetap saya pikir ya udahlah, apa yang saya bisa lakukan. Kadang kan orang pikir dulu kan namanya pemerintah pasti ada pro ada kontra ya, pasti di mana saja begitu. Dan di 7 undang-undang memang masyarakat juga suka ada banyak pro banyak kontra gitu. Banyak kan bilang ngapain bikin badan promosi, cuman buang anggaran misalnya tuh, hal-hal yang kita hadapi tuh. Padahal kita pikir toh ini badan promosi nggak ada anggaran sama sekali. Kita punya kegiatan pun ke sana kemari. Kemarin saya juga bantu ke Jakarta, ke Kementerian Pariwisata karena ada kegiatan pembukaan rute baru di Palu. Saya pakai anggaran sendiri. Jadi kadang kan kita pikir kita punya niat memang mau membantu pakai anggaran pribadi, tetap pasti ada yang kritis dan yang cari apa negatifnya. Jadi sekarang saya hanya fokus untuk saya tidak tanggapi yang negatif dan yang tidak konstruktif. Saya hanya fokus di apa yang saya bisa memberikan kontribusi saya yang positif. Ya kalau ada yang terima dan yang bersyukur, saya juga bersyukur. Kalau ada yang tidak terima, pasti saya dengar masukan dan saya coba perbaiki. Tentu hanya karena dikasih nama kepala badan promosi ya tidak bermaksud kita bisa melakukan banyak hal sih sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut saya sih, kalau saya dipercayakan dengan hal seperti ini ya tetap saya usahakan. Kemarin banyak saya koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, dengan Dinas Pariwisata Provinsi, dan kita ketemu dengan maskapai dari AirAsia. Kita sampaikan potensi yang ada di sini, kita tanya kemungkinan untuk buka rute, dan itu ternyata itu maskapai banyak yang nggak tahu tentang Togean. Saya fokusnya khususnya di Togean ya. Malah mereka lebih tahu Banggai daripada Togean. Padahal kalau mau bilang
secara jumlah resort dan lain-lain, mungkin di Togian sudah dari dulu dan jauh lebih banyak resort yang sudah dibuka. Jadi dari situ saya pikir memang perlu kita memang turun tangan gitu. Kita harus, ya udahlah, kalau ada maskapai kita ke sana ketemu. Kemarin saya ke Jakarta ketemu dengan ada sekitar 150 travel agency dan tour operator, dan banyak yang tidak pernah dengar tentang Togean. Saya di sana kasih waktu untuk presentasi di kementerian di depan mereka. Jadi saya bikin presentasi, walaupun dikasih tahu mungkin sedikit dadakan 2 hari sebelumnya. Jadi saya dadakan bikin presentasi karena saya pikir, loh, ini kesempatan untuk kita bisa menyampaikan tentang kita punya daerah dan potensi. Tetap pasti ada yang bilang, oh ini buang anggaran supaya saya ke sana. Semuanya saya pakai anggaran pribadi, presentasi saya juga bikin sendiri. Ya, itu agak unik untuk saya, karena saya kan pikir kita nggak merugikan orang, kita tetap mau membantu, tapi tetap pasti ada juga kan orang yang mengkritiskan, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita usahakan yang terbaik sih. Nah, saya mungkin masuk ke tadi soal apa ternyata Banggai lebih terkenal dibanding Togian. Kalau saya justru baru tahu apa soal itu, karena menurut saya Banggai ini keterkenalannya baru beberapa tahun belakangan. Makanya saya lihat di tweet, di X itu banyak pembicaraan list-list Banggai sebagai salah satu destinasi wisata nanti belakangan di beberapa tahun belakangan. Nah, saya juga mau tanya kayak Kak Thomas, kemudian bisa ekspansi ke Banggai ke arah timur ya, dibanding ke arah kiri, dibanding arah barat, itu kenapa kemudian bisa memilih ke Banggai? Apakah ada tadi melihat unique selling-nya soal kebudayaan yang bisa menjual juga selain dari pariwisata baharinya, atau gimana? Kemudian akhirnya bisa geser ke Banggai Laut, Banggai dan sebagainya. Ya, ini pertanyaan yang menarik sih. Saya tidak pernah pikir tentang bagian barat. Intinya saya nggak pikir mau ke barat atau ke timur. Saya nggak pernah pikir juga harus saya ekspansi, nggak. Saya kemarin pertama ke Banggai, kalau nggak salah karena diajak sebagai tamu di Festival Malabo Tumbe. Sekarang cuma disebut Festival Tumbe kan. Jadi mungkin saya udah 2 atau 3 kali hadir di festival tersebut, dan di situ pertama kali saya datang, dan di situ saya keliling dan saya lihat sebenarnya banyak juga potensi di situ, pulau-pulau yang ada, banyak juga masyarakat yang tanya, karena mungkin di sana sudah tahu saya pemilik Reconnect, jadi ditanya kenapa nggak bikin tempat di sini. Dan saya tanya sebenarnya ada apa di sini gitu, ada resort apa di sini yang supaya saya mau lihat kan. Nah, ternyata nggak ada. Ternyata saya di sini tinggal di Hotel Banggai, kemudian keliling, saya bisa sewa speedboat, bisa keliling lihat pulau-pulau lain, pantai-pantai yang memang luar biasa bagus, tapi nggak ada resort gitu. Dan saya kaget, kok bisa tempat yang seperti ini nggak ada resort, padahal kalau menurut saya aksesnya lebih simpel daripada Togian. Kan langsung dari Luwuk, apalagi sekarang sudah ada bandara kan. Iya. Walaupun terbatas ya, masih pakai 2CR ya. Tapi ya minimal ada bandara kan, minimal ada penerbangan. Jadi awalnya saya agak penasaran. Kemudian saya dapat ke mana ya, ke Oyama, dan saya dapat ke ini Pulau Asasal, dan kita keliling. Kita cuma tanya, di sini ada nggak orang yang jual lokasi? Di sini ada nggak yang berminat dengan pariwisata? Karena itu namanya pariwisata nggak bisa dibangun kalau di suatu tempat nggak ada juga yang mau ada pariwisata. Kan harus juga dari masyarakat kan mau, kan nggak bisa intinya apa? Kalau suasana dan orang di sekitar misalnya nggak cocok dengan pariwisata, nggak akan bisa dibangun. Karena tetap kan ujung-ujungnya kan yang melayani tamu kan masyarakat. Kan kita kan misalnya kita kan datang ke satu tempat, kita bisa bangun. Tapi itu bangunan kan cuma satu tahap. Yang bikin satu tempat wisata, satu resort sukses atau tidak, yaitu operasionalnya. Nah, operasionalnya kan tergantung dari banyak faktor. Dan salah satunya SDM-nya,
salah satunya brandingnya, salah satunya masyarakat sekitar apakah ramah atau enggak dengan tamu. Kalau kita ke satu tempat dan memang nggak ada sama sekali orang mau layani tamu, nggak mau sambut dengan baik, ya nggak usah gitu. Kan nggak bisa dipaksa gitu. Tapi karena waktu saya ke Banggai kan banyak yang tanya saya tentang pariwisata, kenapa nggak buka di sini? Di sini potensinya bagus, orangnya suka kalau ada tamu yang datang. Ternyata tamu yang datang banyak, yang nggak ada tempatnya gitu. Padahal banyak saya juga ketemu dengan tamu barat di situ. Nah saya tanya, kalian ke sini nih nginap di mana? Kan saya mau mengerti kan, seperti mereka bisa dengar tentang Banggai di mana. Waktu itu mungkin karena festival Malabotumbe ya, mereka pernah pernah dengar. Tapi nginapnya semuanya pasti di Hotel Banggai. Nggak ada kan, karena memang kan, atau ada yang di homestay, sebenarnya Ibu Neni, apa, Kia, Kia Homestay ya, ada yang di situ. Oh. Tapi saya lihat, kok bisa ya, nggak ada tempat sama sekali gitu. Dan dari situ saya jadi penasaran, ini kita bicara ini 3-4 tahun lalu ya, ini sudah lama, ini sudah lama, gitu. Di waktu itu saya nggak pernah dengar tentang Pai Supok waktu itu. Saya cuma tahu Banggai Laut, Pai Supok belum saya dengar. Oh. Heeh. Nah sekarang Pai Supok ini semua orang cuma tahu Pai Supok gitu. Maksudnya pasti Banggai mereka tahu Pai Supok gitu. Nah habis Pai Supok itu mereka tahu ada juga tempat-tempat lain. Dan itu kita bicara Bangkep dengan Balut, tapi kan ada banyak banyak sekali juga pulau-pulau di Banggai yang nggak pernah saya kunjungi. Sampai buang-buang sampai di situ kan potensinya juga kan ada gitu. Cuman ya sayangnya sampai sekarang kan belum tersentuh sama sekali. Di kalau dari Kak Thomas lihat Banggai ini ketiganya ya Pak, di Lu kemudian di Bangkep, Balu. Kan sebenarnya saya ini ada informasi dari teman-teman di Lu. Kalau di Lu itu teman-teman ada komunitas sana punya keresahan soal apa berkembangnya turis yang lebih banyak, semakin banyak. Entah itu mereka sebagai apa tempat persinggahan kemudian ke Paisupok atau ke Banggai Laut, tapi perkembangannya itu cukup besar. Nah, kalau dari Kak Thomas sendiri melihat ada perkembangan yang cukup pesat soal turis ini, sebenarnya konsep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta lah, siapapun itu yang ingin punya mengambil kesempatan itu apa? Apakah mereka harus memang membangun kayak tadi membangun apa namanya resort, kemudian dari situ yang kemudian mengembangkan wisatawan atau apa membiarkan saja semakin banyak wisatawan datang nanti di kemudian hari yang di situ yang akhirnya membentuk ekosistem atau bagaimana? Apa dulu yang kita kejar, apa kualitasnya atau kuantitasnya? Ada beberapa hal kan, yang beberapa faktor kan yang penting, yang mungkin salah satu yang bisa dipikirkan tamu ke sana ngapain gitu, kegiatan apa di situ, apakah dia cuman berjemur di pantai, apakah dia memang ada kegiatan yang bisa dilakukan. Itu kan salah satu faktor, karena kalau kita mau pikirkan kan tamu datang sejauh ini sampai Banggai kan jauh kan dari Eropa, kan bisa dipikirkan apa yang dia mau lihat di situ. Kalau menurut saya pribadi, dan itu mungkin rencana kami juga di Pulau Asasal, harus fokus kepada experience-nya. Jadi menurut saya, tidak akan ada tamu yang datang hanya diam di kamar kalau di situ. Harus kita fokus kepada experience dan pengalaman yang dia dapat selama dia di situ. Salah satunya kan memang di Banggai Laut kan banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi, yang berbasis pantai dan pulau-pulau kecil. Kedua, yang masih kami lihat potensi itu wisata bahari. Nah sayangnya di banyak titik yang kami tanya dan lihat di Banggai Laut kan masih ada yang namanya, minta maaf ya, pemboman ikan. Dan itu ya sayangnya itu menghancurkan potensi untuk wisata bahari. Itu salah satu tantangan yang paling besar juga di Togean. Sampai kalau di Togean pernah ada survei karena masuk Taman Nasional ya. Di Togean survei kemarin yang saya dengar ya, saya belum periksa sendiri, sekitar 80% terumbu karang sudah hancur akibat pemboman ikan. Jadi tentu itu kan menghancurkan potensi untuk wisata bahari. Tapi nggak ada itu saja, mungkin
Kemarin saya pernah ketemu dengan salah satu dive instructor yang ada di Banggai Laut, dan menurut beliau masih ada titik selam yang masih layak digunakan. Jadi kemungkinan tetap bisa dikembangkan juga wisata bahari, maksudnya khususnya scuba diving. Yang ketiga, yang saya harap bisa dikembangkan itu adalah wisata yang berbasis pariwisata yang berbasis kebudayaan, dan itu memang masih banyak yang perlu dipelajari dan pikirkan produk seperti apa. Tapi memang setiap tahun, walaupun cuma 1 kali setahun, itu Festival Tube kan lumayan unik. Ada story, ada background, ada history, dan itu tamu suka sekali belajar dan dengar tentang cerita seperti itu. Yang menurut tamu itu kan ada arti gitu. Um, tahun tahun ini, maksudnya tahun kemarin ini, kita juga kan datang, dan kita lihat semakin banyak orang luar juga yang hadir di Festival Tumbe. Nah, saya bicara dengan beberapa tamu di sana, mereka ternyata suka sekali belajar tentang budaya yang menurut mereka unik sekali, yang tidak pernah kita lihat di luar negeri. Itu kekurangan kita di Togean, memang susah sekali kita mau jual kebudayaan, karena belum terlalu tahu, dan bukan belum terlalu tahu, tapi memang tidak ada sampai sekarang kita dapat banyak hal yang bisa kita jual di bagian kebudayaan, kecuali kunjungan Kampung Bajo, dan supaya tamu melihat cara orang Bajo hidup di atas laut seperti apa. Itu hanya itu yang di sana. Nah, kemudian mungkin di Banggai kami harap kalau kita lebih dekat dengan masyarakat, nanti kita bisa kan belajar dan lihat potensinya seperti apa. Tapi saya sudah sering bicara juga dengan Pak Syarif yang ada di sini juga. Dan menurut saya banyak potensi yang bisa juga. Jadi bukan cuma satu, karena kalau cuma satu yang kita kejar, misalnya wisata bahari, kalau nanti kan ternyata ekosistemnya tidak cukup bagus untuk orang menyelam, nanti potensinya hilang. Jadi kita harus multifaktor, kan harus kita pikir semua. Berarti memang tadi soal branding lagi ya, kembali soal branding yang kemudian membedakan dengan Bali misalnya. Karena saya kepikiran juga soal kemudian ada budayanya, ada baharinya, karena kan dipikir-pikir Bali juga itu sudah mengambil semua ya, secara garis besar dia sudah mengambil kebudayaannya, sudah dia punya pariwisata laut, dia punya pariwisata gunung, sawah dan sebagainya. Jadi mungkin memang tadi yang soal kita yang punya Malabo Tumbe, kita punya tempat-tempat diving, itu yang kemudian harus dijaga minimal untuk pada saat ingin dibuka resort atau dipingin tempat wisata bisa jadi lebih alami istilahnya dibanding dengan tempat-tempat lain. Nah, yang saya mau tanya juga kembali lagi soal ke asasal ya, asasal. Nah, tapi sebelum ke asasalnya saya mau tanya juga Christian Hansen. Nah, ini bisa dengan Kak Thomas, apakah memang teman kemudian akhirnya bisa berkolaborasi ikut karena kan cukup terkenal ya Christian Hansen, beberapa kali punya YouTuber, Instagram dia punya besar, kemudian memilih di Banggai dan ternyata sudah keliling dunia juga, akhirnya pilihnya di Banggai Laut lagi. Akhirnya berteman juga dengan Kak Thomas. Nah, itu backstory-nya itu gimana Kak? Jadi awalnya sih saya sebenarnya jujur saya nggak kenal sama sekali sampai mungkin 2 tahun lalu. Suatu saat saya terima WhatsApp dari dia punya asisten, terus disampaikan, ini saya asisten Christian Hansen. Christian seorang asal dari Denmark yang keliling Indonesia naik motor gitu. Saya pernah jalan-jalan naik sepeda, jadi saya tertarik ceritanya gitu. Dia bilang dia akan ke Sulawesi Tengah bulan sekian gitu, dan itu yang ditawarkan kan namanya collab. Pasti kan mengerti ya collab kan seperti apa. Cuman dia bukan kayak influencer biasa yang cuman kayak datang, nginap, kasih konten, itu saja. Enggak, dia datang di sini, yang bikin saya tertarik ada konsep gitu. Dia di setiap destinasi yang dia datang harus ada yang dia memberikan kontribusi kepada daerah yang dia kunjungi, dan itu yang bikin saya cukup tertarik. Dan itu waktu itu ditanya, kira-kira di sana bisa nggak kita ke namanya Kabalutan, yang Kampung Bajo yang paling besar di Togean.
Saya bilang iya bisa, kami kebetulan kan ada trip kan, ada day trip dari Reconnect ke keliling Togean, kebetulan sampai Kabalutan. Nah di situ kita mulai komunikasi dan ternyata ada dia punya niat untuk memberikan kontribusi. Waktu itu ada alat buku, pulpen, alat mancing tradisional, dan produk CAF, karena dia waktu itu disponsor CAF kan. Jadi kami atur dengan teman-teman kami di Kabalutan, dan kami atur kegiatan tersebut di sana gitu. Jadi dia buat video bukan hanya wah ini pantainya cantik, ininya bagus, view-nya bagus, enggak. Tapi dia ada setiap video kan ada arti di belakang gitu. Dan dari situ dia juga kan kasih masuk reconnect di video yang waktu itu. Itu sesudah dia bikin video, ada 3 video dia bikin di Banggai kalau nggak salah. Nah, kemudian dari waktu itu kita sudah langsung jadi sahabat. Mindsetnya sama, cara berpikir agak sama gitu. Dan itu 2 tahun kemudian saya yang hubungi dia. Saya pernah bilang, saya WA dia, saya bilang, bro, kamu pernah pikir kamu bisa buka buka ini suatu tempat? Dia bilang, maksudmu? Iya, saya bilang kamu kan bikin video keliling kan, kamu kan asetmu ini kan sekarang kan sebagai mungkin sebagai media ya, sebagai personalitas. Dan saya bilang kamu dengan saya kan punya skill yang komplementari banget gitu. Kamu kan lebih cocok untuk storytelling, untuk bikin video yang kualitas sekarang profesional banget kan kualitasnya. Saya bilang saya kan skill saya untuk eh, pikirkan engineeringnya dan membangun suatu tempat. Bagaimana kalau kita kerjasama gitu. Dan di situ yang saya tawarkan di Banggai. Saya tahu juga dia suka sekali di Banggai. Karena ya sampai 3 video dia bikin di Banggai dan dia suka sekali waktu dia di sana. Nah, makanya saya ingat dan saya tawarkan sama dia gitu. Jadi di situ kita udah mulai tukar pikiran dan sampai saya ajak dia ke Festival Tumbe kemarin supaya kan dia bisa lihat Pulau Asasal. Dia kan sudah tahu, yang lain kan sudah pernah keliling kan. Jadi saya ajak dia ke Asasal dan dia suka sekali di sana. Pilihnya di Asasal kenapa Kak? Kenapa mungkin misalnya kan biasa kan orang pilih karena tempatnya ini sudah lebih banyak dikunjungi. Misalnya kenapa tidak di Oyama? Karena kan aksesnya juga belum seramai dengan Asasal kan. Atau mungkin ke Pompon, misalnya pokoknya tempat-tempat yang sudah ramai tapi kemudian belum terbangun ekosistem di situ. Tapi kemudian mulai dari nol di Asasal. Ada beberapa faktor sih. Kalau pertanyaan kenapa tidak di Oyama, sebenarnya Oyama sih bagus sekali kan pantainya. Cuman mungkin bagian darat yang nggak terlalu luas, kemudian kan langsung dapat mangrove di belakang. Mungkin dari sisi status tanah dan kepemilikan yang tidak perlu saya sebut secara dalam, mungkin bikin juga kita pikir mungkin tidak cocok di situ. Kemudian di Asasal ada banyak faktor yang buat kami tertarik. Karena saya kan di Pulau Buka-Buka kan jaraknya dari darat 15 km. Jadi saya cukup mengerti tantangan yang terkait dengan jarak tersebut di laut untuk logistiknya, muat bahan, muat tamu, muat barang. Yang buat saya tertarik itu Pulau Asasal masih kosong, padahal dekat sekali dari darat. Itu 200 meter. Kalau kita hitung ya ke Kampung Bajo kan 200 meter. Dan itu yang saya merasa agak unik sekali. Dan kebetulan waktu saya di sana, kan pernah kami disambut dan diajak keliling dengan Pemda juga, dan ditawarkan beberapa lokasi lain. Tapi saya selalu bukakan di Maps, dan saya pikir kayaknya itu Asasal bagus. Jaraknya dekat, pulaunya masih kosong. Artinya kan nggak ada penduduk atau nggak ada orang di sana yang mungkin akan merasa terganggu dengan ada resort atau ada tempat yang dibangun. Tapi karena jarak dekat, mungkin ada potensi supaya itu contoh aja ya, itu masih kami pikirkan. Tapi ada potensi untuk bawa air dari darat misalnya kan, atau listriknya. Karena kan pulaunya dekat sekali. Bisa saja kan ada pipa yang nyebrang atau ada kabel yang nyebrang. Itu hal-hal yang masih kami pelajari ya. Kami lihat kemungkinan semua. Tapi minimal memungkinkan lah gitu. Kalau kami misalnya di Pulau Buka-Buka,
nggak mungkin sama sekali tarik kabel dari darat, kan 15 km jauh. Begitu juga untuk masalah pipa. Jadi ada beberapa faktor tersebut yang saya lihat. Kemudian dari status tanah juga menurut kami waktu ke sana sudah cukup jelas. Dan ada satu faktor juga karena kami sudah dapat ketemu dengan Pak Syarif waktu itu, salah satu pemilik lahan di situ, dan kami memang merasa akrab dengan beliau, dan itu menurut saya agak penting karena tentu kan kami pikirkan datang ke sana bukan seolah-olah kita mau intinya mau beli tanah, bangun dan tidak peduli dengan sekitarnya dan ekosistem, tidak. Tentu kalau kita bangun di sana kan yang kami harus pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa melibatkan masyarakat yang di sekitar. Dan tentu karena kami beli lokasi dari Pak Syarif dan kami akrab dengan beliau, kan tentu kita mau melibatkan juga kan beliau. Pasti kan yang ada di Popisi juga kami lihat kan orangnya cukup ramah, cukup bagus komunikasi waktu kita ke sana. Tentu kan kami pikir oh itu berarti ada potensi juga untuk libatkan mereka dalam kegiatan wisata. Dan kami tanya sama mereka dan ternyata mereka tertarik juga dengan ada wisatawan yang akan datang ke depan ketika jadi terrealisasi rencana kami gitu. Jadi kami harus lihat dari beberapa sisi. Karena juga Pulau Sasak dekat dari darat, berarti kalau kami cari orang untuk kerja di situ, tidak terlalu jauh juga mungkin dari kampungnya. Jadi memungkinkan untuk mereka bisa pulang malam. Kalau saya ambil contoh kami di Pulau Buka-Buka, karena jarak jauh sekali, saya punya staff semua tinggal di pulau. Jadi saya punya sekitar 25 karyawan sekarang di sini. Mereka semuanya harus tinggal di sini. Artinya harus ada tempat nginap, harus ditanggung makanan 3 kali sehari, dan mereka harus tinggal jauh dari keluarga. Gitu. Kalau ketika kita bisa bangun di pulau yang lebih dekat, itu ada kemungkinan mereka bisa pulang ke rumah mereka setiap malam. Mungkin bukan semua staff ya harus ada yang jaga, tapi minimal kan ada yang bisa datang pagi pulang sore, itu memungkinkan gitu. Jadi semua faktor-faktor itu yang saya lihat dan yang membuat saya pikir itu salah satu pulau yang potensinya cukup bagus. Dan karena saya cukup yakin, saya sebenarnya saat saya kunjungi itu saya nggak survei pulau-pulau lain. Maksud dari kalau jalan-jalan tapi nggak survei dalam sisi potensi untuk investasi karena saya sudah cukup yakin dengan potensi di Asasa. Oke, saya menarik. Saya sebelum kita tanya jawab, saya mau tanya dulu mungkin ada sedikit mungkin nanti Asasal ini konsepnya bagaimana dan rencananya kapan mulai akan beroperasi? Walaupun tidak bisa semua tidak bisa dibaberkan semua nggak apa-apa. Di clue-cluenya apa yang ada di situ nanti seperti itu. Jadi maksudnya rencana seperti apa dulu? Konsepnya seperti apa, rencananya seperti apa, dan rencananya mulai kapan bisa beroperasional? Saya kalau tidak salah di Instagramnya Christian Hansen kalau salah 2027 ya, dia kominsunnya ke 2027. Nah konsepnya itu apa yang akan terbangun di sana dan mulai operasional itu kapan gitu? Konsepnya agak mirip dengan Reconnect untuk standarnya. Jadi tentu kami mau bangun tempat yang cukup nyaman, yang ada kamar dengan AC. Itu kan karena memang faktor yang penting untuk wisatawan. Skalanya kami mau mulai dengan skala yang cukup kecil dulu untuk intinya untuk tes pasar gitu. Jadi awalnya kami akan bangun hanya 5 kamar dulu. Kemudian karena memang Christian dengan saya ini kan tidak akan menjadi intinya bukan mata pencarian utama kami. Kami memang rencana untuk investasi ulang. Jadi dari apa yang kami bisa realisasi di tahun pertama, pasti kami akan invest ulang untuk tambah kamar, memperbaiki fasilitasnya. Misalnya kan kalau di tahun pertama mungkin nggak sampai bikin tempat olahraga atau sampai bikin diving. Nah, kalau cukup bagus tahun pertama ya kami rencana invest ulang untuk setiap tahun dari tahun ke tahun kan untuk memperbaiki tempatnya. Karena tentu kami bangun di situ bukan untuk cari rezeki sebenarnya. Kalau mungkin syukur kalau Christian sama saya saat ini ada
ada juga cara lain untuk kami cari rezeki. Jadi kalau di Banggai itu memang rencana bangun kecil dulu dan dari tahun ke tahun kita bisa invest ulang gitu. Itu saya sebut itu karena pernah saya baca beberapa komentar saat Christian posting videonya seolah-olah wah sudah orang luar mau menguasai tanah di situ atau mau bikin rusak alam. Padahal cara kami berpikir enggak, kalau memang kami cari seperti itu ngapain ke Banggai sebenarnya sih kalau dipikir begitu kan. Jadi memang tujuannya untuk bangun satu tempat yang benar-benar ada dampak positif di sekitar tempat tersebut. Kalau nggak ada dampak positif dan orang di sekitar merasa rugi atau merasa tidak senang, kami nggak akan lanjut gitu. Karena tujuannya kan tidak mungkin kita kan mau ke sana untuk paksa lah gitu. Karena tempat yang potensial kan banyak. Jadi kita memang pilih situ karena kita pikir karena belum ada tempat wisata, jadi dengan ada tempat wisata pertama dampak positif dengan investasi yang sama tentu dampak positif lebih besar di situ daripada di Bali. Kan saya ambil contoh, kalau sekarang misalnya ada dana 3M, dengan dana 3M kita mau investasi di Banggai Laut. Mungkin dengan dana 3M kan sudah bisa beli lahan, sudah bisa bikin restoran, sudah bisa bikin beberapa kamar, sudah bisa bayar sekitar 10 staff selama 1 tahun, kan lumayan dampak positif. Kalau kita ke Bali dengan dana 3M, nggak bisa beli 200 meter persegi. Jadi dampak positif nggak ada. Dan kalaupun bisa bangun suatu tempat, di sana kan udah banyak tempat wisata. Jadi itu pemikiran kami dengan investasi yang sama dampak positif yang bisa diberikan kan lebih besar di tempat yang belum ada tempat wisata. Dan kemudian kami memang kan sudah survei dan bicara dengan cukup banyak masyarakat dan juga kan ada banyak masyarakat yang berminat dengan sektor pariwisata.